Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Kantor Lesismu, demikian juga segenap Dewan Pengurus dan Pengelola Lesismu, dan juga Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah kampusmu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan, sehingga sore ini kita masih bisa bertemu kembali di dalam kajian kampusmu, yang mana pada kali ini kita insya Allah sudah memasuki edisi yang ke-28. Dan juga salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah kampusmu yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kali ini kita masih akan membahas sebuah topik, yaitu tentang tuntunan sholat Idul Fitri menurut Tarjih Muhammadiyah. Dan pada kesempatan ini kita insya Allah sudah memasuki bagian yang ketiga dari pembahasan tuntunan sholat Idul Fitri menurut Tarjih Muhammadiyah, dan kita akan membahas pada kesempatan ini yaitu tentang kaifiyatul sholat Idul Fitri, yaitu tata cara sholat Idul Fitri. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita membahas tentang kaifiyatul sholat Idul Fitri, yaitu tata cara sholat Idul Fitri, karena sholat Idul Fitri ini termasuk ibadah al-maqdoh, ibadah yang ada tuntunan atau contohnya dari Rasulullah yang dijelaskan tentang kaifiyah atau tata cara. Nah, oleh sebab itu tata cara atau kaifiyah sholat Idul Fitri ini harus dilakukan sesuai apa yang pernah dipraktekkan atau yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kalau kita lihat tentang kaifiyatus sholatil Idul Fitri, maka sholat Idul Fitri yang pertama, sebagaimana di dalam semua sholat, maka harus dimulai dengan takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini yang dijelaskan di dalam beberapa hadis yang menjadi tahrimu as-sholat. Karena ada sebuah hadis yang cukup populer, Rasulullah menjelaskan miftahus sholati al-wudu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya kunci sholat itu adalah berwudu. Wa tahliluha wa tahrimuha, wa tahrimuha, dan yang mengharamkan, maksudnya ketika kita sudah mengucapkan takbir maka haram segala aktivitas selain sholat, itu adalah takbir. Wa tahliluha, dan yang menghalalkan segala aktivitas di luar sholat ketika kita sudah membaca salam. Karena sholat Idul Fitri itu termasuk di antara sholat-sholat yang ada, oleh sebab itu sholat Idul Fitri ini juga diawali dengan bacaan Allahu Akbar, atau yang disebut dengan takbiratul ihram, yaitu takbir yang membuka atau yang mengawali sholat. Dan misalnya juga Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan idza qumta ila sholati fakabbir,
Jika engkau hendak mengerjakan sholat, maka ucapkanlah takbir, yaitu Allahu Akbar. Nah, ketika kita memulai takbiratul ihram, maka juga harus diiringi dengan niat, karena posisi niat ini sangat penting, sehingga di dalam HPT kita, di dalam beberapa keputusan itu selalu diekspresikan tentang niat itu dengan mukhlison niyataka lillah. Mukhlison dengan mengikhlaskan niat engkau lillahi hanya karena Allah. Nah, karena niat ini yang menjadi syarat diterimanya sebuah ibadah. Karena ibadah itu tidak akan diterima kecuali lillahi ta'ala. Nah, kemudian setelah kita mengucapkan takbiratul ihram, yang kedua kita membaca doa iftitah. Nah, kalau kita lihat doa iftitah yang paling populer di kalangan warga Muhammadiyah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, di sini dikatakan haddatsana Abu Zur'ah, telah menceritakan kami Abu Zur'ah. Qal, dia berkata, haddatsana Abu Hurairah, telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina takbiri wa bainal qiraah iskatatan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diam antara takbir dan antara bacaan. Maksudnya membaca apa? Bacaan, yaitu Al-Fatihah. Iskatatan, dengan diam. Qala ahsabihu, qala ahtasibuhu, qala hunayyatan. Hunayyatan itu maksudnya diam, yaitu sebentar. Fakultu bi abi wa ummi ya Rasulullah iskatuka baina takbir wal qiraah ma taqul. Sehingga ketika itu Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, diammu antara takbiratul ihram dan bacaan Al-Fatihah itu ma taqul, apa yang engkau baca ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ini berdasarkan riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ya, meskipun hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ada beberapa perbedaan. Sama-sama Allahumma ba'idnya. Sehingga redaksi yang ini, yang ada di slide ini, sama dengan redaksi yang Bapak Ibu sekalian baca di dalam HPT kita, yang ada di dalam HPT lama atau HPT jilid 1 itu. Ya, misalnya perbedaannya Allahumma nakkini minal khotoya. Kalau riwayat Muslim Allahumma nakkini min khotoya. Dan kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni. Kalau riwayat Muslim Allahumma ghsilni. Nanti ada beberapa perbedaan. Saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian menggunakan redaksi Al-Imam Bukhari atau redaksi Imam Muslim. Tapi yang jelas keduanya ada dalilnya, dan kedua redaksi ini bisa Bapak Ibu sekalian lihat atau cek di dalam HPT yang jilid 3, yaitu pada pembahasan tuntunan sholat yang merupakan keputusan Munas Tarjih yang ke-29 di Jogja tahun 2015. Maka di sana dipaparkan dua redaksi baik dari Imam Muslim dan Imam Bukhari. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada beberapa catatan yang penting untuk kita pahami di sini. Kalau doa iftitah di sini ini tidak khusus doa iftitah yang dibaca di sholat Idul Fitri. Nah, apakah doa iftitah yang dibaca di dalam sholat Idul Fitri itu ada doa iftitah khusus, atau bisa menggunakan doa iftitah yang umum dipakai? Nah, sehingga di sini catatan yang perlu kita perhatikan, hadis tersebut
hadis siapa tadi? Hadis Al-Imam Bukhari, yaitu yang merupakan hadis Abu Hurairah tadi. Hadis tersebut meskipun sifatnya umum, tetapi tidak ditemukan dalil yang spesifik tentang bacaan doa iftitah tertentu di dalam sholat Idain, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, karena tidak ada dalil yang khusus, sehingga keumuman hadis yang berbicara tentang doa iftitah ini bisa dipakai di dalam sholat Idain. Nah, oleh sebab itu ini sesuai dengan kaidah yang ada di dalam ilmu usul fiqh. Perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, maka kaidahnya idza warada fin nassi asy-syar'i lafdhu amin. Apabila ada di dalam teks syarak lafdhu amin, lafaz yang umum, lafaz yang general, walam yakum dalilun ala takhsisihi, sedang tidak ada di sana dalil yang menspesifikasikannya atau mengkhususkannya, wajib hamluhu ala umumihi, maka wajib dibawa kepada keumumannya. Artinya kita boleh menggunakan doa iftitah yang umum, dan juga saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah hafal, karena doa ini yang paling populer dan banyak diamalkan di kalangan warga Muhammadiyah. Nah, bisa menggunakan doa iftitah yang umum ini yang juga kita pakai di dalam sholat-sholat biasa. Tetapi di samping itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bisa juga di dalam sholat Idul Fitri ini kita menggunakan beberapa varian doa iftitah. Misalnya kita menggunakan doa wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh dan seterusnya sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Doanya cukup panjang. Bisa Bapak Ibu lihat di dalam HPT jilid 1 ataupun jilid 3, yang mana itu riwayat Imam Muslim dari sahabat Ali ibn Abi Thalib. Juga bisa pakai doa itu wajjahtu wajhiya dan seterusnya. Ataupun juga bisa memakai doa iftitah berdasarkan riwayat Ibnu Umar, yaitu doanya bagaimana? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Nah, itu juga hadisnya sahih, sampai situ saja. Jadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu juga hadisnya sahih, riwayat Ibnu Umar. Bisa dicek di HPT yang jilid 3. Artinya doa iftitah ini memiliki beberapa varian, sehingga kita boleh memilih mana yang kita sukai gitu. Dan itu juga bisa dipakai di dalam doa iftitah pada sholat Idul Fitri. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, selanjutnya bacaan ta'awud itu dibaca sebelum membaca surat. Jadi intinya setelah Allahu Akbar kita membaca doa iftitah. Kalau ta'awudnya itu nanti ketika kita mau membaca Al-Fatihah. Karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, fasta'id, maka mintalah perlindungan billahi minasyaitonir rajim. Artinya al-isti'adah atau at-ta'awud itu dibaca sebelum kita membaca surat Al-Quran. Karena surat Al-Quran yang pertama ketika kita baca adalah surah Al-Fatihah, berarti kita baca sebelum surat Al-Fatihah. Tidak Allahu Akbar terus ta'awud baru misalnya baca doa iftitah, tidak semacam itu. Jadi ta'awud itu dibaca sebelum kita membaca surat itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian bertakbir, yaitu takbir az-zawaid, yaitu takbir tambahan, yang mana ini jumlahnya 7 kali setelah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah. Kemudian 5 kali pada rakaat yang kedua. Nah, ini yang membedakan sholat Idain dengan sholat yang lain.
yang jumlahnya 2 rakaat, yaitu sholat Idain itu ada takbir az-zawaid, takbir tambahan, yaitu sab'an fil ula, 7 di rakaat yang pertama, wa khamsan fil tsaniyah, dan 5 di rakaat yang kedua. Ya berarti apa? Kita Allahu Akbar, mengangkat tangan, kemudian membaca doa iftitah, kemudian setelah itu membaca apa? Takbir zawaid yang jumlahnya berapa? 7 kali di rakaat yang pertama, dan insya Allah nanti kita bahas detailnya, dan juga 5 di rakaat yang kedua. Kemudian ketika kita tadi melakukan takbir zawaid, mengucapkan Allahu Akbar, pertanyaannya apakah mengangkat tangan atau tidak? Nah ini biasanya masih menjadi perdebatan di kalangan warga Muhammadiyah. Nah sehingga dalam prakteknya warga Muhammadiyah itu kadang di satu tempat itu terbagi menjadi 2. Ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak. Tetapi mungkin belum pernah dilihat bagaimana sebenarnya pandangan majelis tarjih di dalam masalah tersebut. Tetapi praktik di lapangan ya biasanya sering saya jumpai ketika saya diminta untuk menjadi imam dan khatib di beberapa tempat di kalangan warga Muhammadiyah, itu masih umum di kalangan jamaah itu ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak. Tetapi kalau kita lihat di dalam pandangan tarjih, ternyata tarjih itu menganjurkan untuk mengangkat tangan pada takbir zawaid. Nah, kenapa kok demikian? Ada beberapa hadis yang digunakan dasar oleh majelis tarjih. Yang pertama misalnya hadis dari Nafi' an Ibnu Umar annahu kana yarfa' yadayhi ala kulli takbiratin min takbiri al-janazah wa idza qama baina rak'ataini yakni fil maktubah. Yaitu hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi bahwasanya Nabi itu mengangkat kedua tangannya ala kulli takbiratin, atas setiap takbir, min takbiril janazah, dari takbir sholat janazah. Meskipun ini konteksnya sholat jenazah, karena sholat jenazah itu memiliki kesamaan dengan sholat Idain, yang mana takbirnya itu dilakukan pada saat berdiri. Nah kalau kita lihat prakteknya Nabi ketika sholat jenazah, itu yarfa' yadayhi ala kulli takbiratin, mengangkat kedua tangannya atas setiap kali takbir. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa cek di Kitabul Janazah di APT jilid 1, ternyata juga dalam pandangan tarjih sholat jenazah itu takbirnya 4 kali itu juga semuanya dengan mengangkat tangan. Ini kalau seolah-olah, meskipun ini seolah-olah bicara tentang sholat jenazah, tapi kalau kita lihat lebih dalil yang lain, misalnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari sahabat Wa'il ibn Hujr al-Khadrami. Dia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'at takbir. Saya pernah melihat, kata Wa'il ibn Hujr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat kedua tangannya ma'at takbir, bersama takbir atau ketika bertakbir. Berarti melihat keumuman hadis ini, bahwasanya takbir yang dilakukan pada saat al-intisab atau al-qiyam, kita posisinya masih berdiri, itu dilakukan dengan mengangkat tangan berdasarkan 2 hadis tadi. Yang pertama yaitu hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Kemudian yang kedua hadis Wa'il ibn Hujr al-Khadrami yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Yang mana praktik takbir ini dilakukan oleh Rasulullah pada saat berdiri. Jadi ketika takbir itu masih posisi qiyam atau berdiri, itu dilakukan oleh Rasulullah dengan mengangkat tangan. Contohnya apa? Takbiratul ihram. Itu posisinya berdiri, kita mengangkat tangan. Kemudian kita mau rukuk, itu posisinya berdiri, kita mengangkat tangan. Nah, yang menjadi pertanyaan, takbir sholat Idain ini dilakukan pada saat berdiri atau tidak? Nah, ternyata takbir zawaid tadi yang jumlahnya 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat kedua ini kita lakukan ketika kita masih berdiri.
Nah, berdasarkan keumuman ini, maka Majelis Tarjih berkesimpulan bahwasanya sholat Ijen, takbir zawaidnya itu dilakukan dengan mengangkat tangan. Karena ketika itu kita masih berada di dalam posisi apa? Al-qiyam, berdiri. Berbeda dengan misalnya Bapak Ibu, ketika sujud itu kan nggak pakai ngangkat tangan, takbir. Bangkit dari sujud. Untuk duduk di antara dua sujud itu tidak mengangkat tangan. Nah, kenapa kok tidak? Karena posisinya sudah tidak qiyam tadi, tidak berdiri. Ini yang dipahami di kalangan ulama tarjih. Dan sehingga Bapak Ibu sekalian, ya kalau ingin mengamalkan, misalnya sesuai dengan apa yang menjadi pandangan Majelis Tarjih, ya sholat Ijen itu ya takbirnya pada takbir zawaid itu yang mengangkat tangan itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang menjadi pertanyaan berikutnya yaitu di antara takbir zawaid tadi yang jumlahnya 7 di rakaat yang pertama dan 5 di rakaat yang kedua, apakah di sana ada bacaan atau zikir tertentu? Misalnya di masyarakat itu bacaannya terkadang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Biasanya dibaca di dalam sela-sela takbir zawaid tersebut. Nah, meskipun itu ada riwayatnya dari Ibnu Mas'ud qaulan wa fi'lan. Ada riwayat dari Ibnu Mas'ud berdasarkan ucapan dan perbuatan Ibnu Mas'ud, tetapi karena hadis itu tidak marfu itu tidak sampai kepada Rasulullah, hanya sampai pada Ibnu Mas'ud yang dia hanya seorang sahabat. Nah, itu di dalam ilmu hadis disebut hadis mauquf, yaitu hadis yang berhenti pada seorang sahabat saja, tidak sampai kepada Rasulullah. Dan pandangan Majelis Tarjih terhadap hadis yang mauquf, yang tidak ada qarinah atau indikator hadis itu sampai kepada Rasulullah, hadis itu tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, sehingga di sini dikatakan belum didapatkan hadis sahih marfu yang menerangkan bacaan Rasulullah di antara takbir-takbir tersebut. Dan sehingga apa yang diamalkan di kalangan Muhammadiyah di antara takbir zawaid itu tidak ada bacaan-bacaan tertentu. Jadi Bapak Ibu tidak usah misalnya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Biasanya ada semacam itu di kalangan masyarakat. Karena tadi tidak ada hadis yang marfu dari Rasulullah. Dan dalam pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu muridnya Ibnu Taimiyah, dalam kitabnya Zadul Ma'ad juga dikatakan walam yuhfat anhu sallallahu alaihi wasallam dzikrun muayyanun. Maksudnya tidak ada satu riwayat pun yang tercatat dari Rasulullah ada bacaan-bacaan tertentu di antara takbir zawaid. Jadi kita melakukan takbir zawaid itu dengan angkat tangan sebanyak 7, di selah-selahnya itu tanpa bacaan apapun. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita membaca Al-Fatihah. Karena keumuman la sholata lima lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, setelah membaca Al-Fatihah, adakah surat-surat tertentu yang disunahkan untuk dibaca? Ini khususnya bagi imam atau orang yang menjalankan sholat Ijen secara sendiri karena alasan-alasan tertentu misalnya. Dalam praktiknya, Nabi itu dalam sholat Ijen ada beberapa surat yang sering dibaca oleh Nabi. Dan ini menjadi tradisi atau kebiasaannya Nabi. Rakaat pertama Nabi itu membaca surat Qaf wal Qur'anil Majid. Rakaat yang kedua membaca surah Al-Qamar, yaitu iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ini kalau kita lihat hadisnya dari Umar ibn Khattab, ia bertanya Abu Waqid al-Laythi, makana yaqra' bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil adha wal fitri. Ketika itu ditanya
apa yang dibaca oleh Rasulullah di dalam sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Maka ia menjawab, kana yaqra'u fihima, yaitu Rasulullah SAW membaca fihima di dalam keduanya, maksudnya Idul Adha dan Idul Fitri. Apa yang dibaca? Biqaf wal Qur'anil Majid. Maksudnya ini di rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamaru. Ini kurang roh, yaitu surat Al-Qamar ini. Kemudian juga ada hadis yang lain. Kalau mungkin imamnya nggak hafal Qaf wal Qur'anil Majid atau surat Al-Qamar karena ini lumayan panjang, atau mungkin jamaahnya nanti kalau dibaca ini akan terlalu kelamaan, nanti akan kabur misalnya. Bisa juga menggunakan surat yang lain, yaitu berdasarkan hadis An-Nu'man ibn Bashir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu kana Rasulullah SAW yaqra'u fil idain wa fil jumu'ah bisabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Rasulullah itu, kata An-Nu'man ibn Bashir, membaca di dua sholat id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, wa fil jumu'ah, dan di dalam sholat Jumat. Jadi ini juga praktik yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam sholat Jumat. Apa yang dibaca? Yaitu surah Al-A'la, yaitu Sabbihisma Rabbikal A'la, atau surat Al-Ghasyiyah, yaitu hal ataka hadithul ghasyiyah. Jadi Sabbihis ini di rakaat yang pertama, kemudian Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah ini di rakaat yang kedua. Qal wa idza istama'al id wal jumu'ah fi yaumin wahidin. Nah, bagaimana bacaan surat yang dibaca oleh Rasulullah ketika hari raya Id dan hari Jumat itu berkumpul? Yaqra' bihima aidan fi sholatain. Berarti Rasulullah membaca dua surat tadi di dua sholat, yaitu sholat Id dan sholat Jumat. Nah, berarti Rasulullah di sini ketika berkumpul antara Id dan Jumat itu Rasulullah menjalankan keduanya. Ya, meskipun ada pandangan juga sebagaimana di dalam HPT jilid 3 kita, bahwasanya boleh kita ketika berkumpul hari Id dan hari Jumat itu, ketika sudah sholat Id tidak menunaikan sholat Jumat, itu diperbolehkan juga. Tapi kalau bagi imam, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, karena dia menjadi imam, maka Nabi tetap mendirikan sholat Id dan Jumat. Nah, kenapa kalau sholat Jumat tetap didirikan? Ya, di antara alasannya supaya orang yang belum sempat menunaikan sholat Id menjalankan sholat Jumat. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat dari dua hadis di atas, itu kan bahwasanya ada surat yang khusus dibaca di dalam sholat Id tadi, yaitu bisa dua surat tadi, misalnya di rakaat yang pertama Sabbihisma, kemudian yang kedua Al-Ghasyiyah, atau rakaat pertama tadi surat Qaf wal Qur'anil Majid dan surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Nah, apakah boleh seorang imam itu misalnya membaca surat selain itu? Ya, jawabannya boleh, termasuk salat Jumat itu. Misalnya dalam kasus tertentu imam tidak membaca surah Al-A'la di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua tidak membaca Al-Ghasyiyah. Apakah boleh? Ya boleh. Karena berdasarkan keumuman faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kita disuruh membaca di dalam sholat itu sesuatu yang mudah daripada Al-Qur'an. Ya, meskipun kalau kita ingin mengikuti sunnah, ya surat yang dibaca tadi. Rakaat pertama Sabihis, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Tetapi kalau ada alasan-alasan tertentu, boleh juga dibaca surat yang lainnya. Karena ini hukumnya adalah cuma sunnah saja. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, setelah membaca surat, kemudian melakukan gerakan sholat. Seperti biasa, rukuk, i'tidal, sujud. Kemudian takbir ketika bangkit untuk mengerjakan rakaat kedua. Kemudian bertakbir, takbir jawaid, takbir tambahan sebanyak 5 kali takbir setelah
takbir intikal bangkit dari sujud sebelum memulai membaca Al-Fatihah. Berarti di rakaat kedua ada takbir az-zawaid, jumlahnya berapa? 5. Ini selain takbir intikal ketika kita berdiri tegak itu. Ini. Kemudian juga takbir zawaid di rakaat pertama 7 itu selain takbiratul ihram. Berarti takbiratul ihram plus 7 ya semuanya 8. Karena juga ada dalam prakteknya di kalangan marga Muhammadiyah ada 2 juga. Ada yang memahami takbir zawaid itu 7 kemudian tambah 1 takbiratul ihram. Ini yang sesuai tarjih. Kemudian yang kedua 7 itu takbiratul ihram dihitung dari 7 itu. Sehingga takbiratul ihram 1 kemudian 6 takbir karena semuanya 7. Nah, itu ada pandangan juga. Ini sebenarnya pandangan Imam Ahmad ibn Hanbal dan Imam Malik. Dan mungkin yang dibaca oleh sebagian imam di kalangan warga Muhammadiyah itu karena merujuk ulama Saudi. Jadi takbir zawaidnya itu 7 tetapi dengan menghitung takbiratul ihram. Jadi 7 itu ya plus takbiratul ihram. Maksudnya takbiratul ihramnya sudah dihitung gitu loh. Tapi kalau tarjih berarti takbir zawaidnya 7 tambah 1 ya 8. Ini yang sesuai dengan mazhab Syafi'i dan juga apa yang dipahami oleh majelis tarjih. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat tentang permasalahan takbir zawaid, ya sebenarnya ini pernah terjadi perdebatan di kalangan intern warga Muhammadiyah, yaitu sekitar 1973, bahkan memuncaknya 1976. Ini antara majelis tarjih pusat dengan majelis tarjih wilayah Jawa Barat. Nah, sehingga ketika itu majelis tarjih wilayah Jawa Barat meyakini bahwasanya hadis-hadis yang berkaitan dengan takbir zawaid 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat kedua hadisnya ini dhaif. Karena hadisnya ini dhaif berdasarkan sumber agama dalam masalah 5 atau 5 masalah yang menjadi paradigma pemikiran Muhammadiyah. Di antaranya ketika Muhammadiyah mendefinisikan agama, maka agama itu sumbernya Al-Quran dan di sana dikatakan wa ma ja'at bihi as-sunnah as-sahihah, dan apa yang dijelaskan di dalam as-sunnah as-sahihah. Dalam pandangan Majelis Tarjih Jawa Barat, sunnah sahihah itu sebagaimana di dalam ilmu hadis. Padahal maksud as-sunnah as-sahihah itu bukan sunnah sahihah dalam definisi ilmu hadis, tetapi sunnah makbulah, sunnah yang bisa diterima, sehingga memasukkan sunnah yang sahih, hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Dan sehingga di Muktamar Tarjih yang ke-20 di Garut, di Jawa Barat, tahun 1976, dan ini sudah ditanfid oleh PP Muhammadiyah 1977, maka di sana dijelaskan keputusannya. Ini juga bisa dilihat Bapak Ibu, ini HPT jilid 2, tapi ya mohon maaf belum bisa dibeli karena ini tidak diterbitkan secara umum, ini untuk kalangan sendiri. Yang terbitan resmi dari PP Muhammadiyah belum ada, ya sabar insya Allah nanti tahun depan mudah-mudahan kita sudah memiliki HPT jilid 2. Tapi yang saya miliki ini terbitan untuk kalangan sendiri, maksudnya bukan untuk kalangan umum. Maka di sana dijelaskan tsumma yukabbiru ba'da takbiratil ihram sab'a takbirat li rak'ah al-ula wa khamsan li tsaniyah. Maka di putusan Garut 1976 di sana dikatakan kemudian sesudah takbiratul ihram membaca 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Artinya dalam Munas Tarjih 1976 Muhammadiyah menerima takbir zawaid itu 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat yang kedua. Apa dalilnya? Yang pertama yaitu hadis dari Amr ibn Shu'aib. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kabbara fil id itsnatai asyrata takbiratan. Nabi itu takbir di salat id 12 takbir.
fil ula sab'an, 7 di rakaat pertama, wa khamsan fil akhirah, dan 5 di yang kedua. Berarti 5 tambah 7 sama dengan 12 tadi. Lam yusalli qabla wala ba'da. Nabi tidak sholat sebelumnya dan setelahnya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Bapak Ibu sekalian, maka kalau kita lihat di sini Nabi mengatakan at-takbiru fil fitri sab'un fil ula. Ini fil ula, bukan fil awal. Wa khamsun, wawunya kurang. Wa khamsun fil akhirah. Wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima. Rasulullah bersabda takbir di dalam sholat Idul Fitri itu 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat yang kedua. Dan membaca atau bacaan itu sesudah keduanya. Dan kemudian hadis berikutnya, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kabbara fil idain fil ula sab'an qabla al-qira'ah wa fil tsaniyah khamsan qabla al-qira'ah. Intinya juga sama, 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat yang kedua. Nah, hadis-hadis ini diperdebatkan di kalangan para ahli hadis. Ada yang mensahihkan, ada yang tidak. Misalnya Imam Ahmad itu mensahihkan menurut At-Tirmidzi, tetapi riwayat Al-Aqili justru Imam Ahmad menyatakan bahwasanya tidak ada hadis yang marfu mengenai takbir dalam sholat Idain. Kemudian juga misalnya hadis yang ketiga tadi, hadis yang ketiga ini tadi, kabbara fil idain fil ula sab'an qabla al-qira'ah wa tsaniyah khamsan qabla al-qira'ah. Ini misalnya Tirmidzi sendiri mengatakan, Imam Tirmidzi mengatakan hadis yang paling bagus itu hadis yang nomor 3 tadi. Tetapi di kalangan para ulama diperdebatkan. Misalnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan sebagian ulama tidak membenarkan pentashihannya Imam Bukhari Al-Imam Tirmidzi tadi. Karena apa? Karena menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Dawud ada seorang perawi yang namanya Katsir, yaitu Katsir ibn Abdillah. Ini yang disebut sebagai perawi pendusta gitu. Tetapi dalam kajian Majlis Tarjih, karena hadis takbir zawaid ini jumlahnya banyak, sehingga hadis-hadis dhaif kalau jumlahnya itu banyak kan yuqawi ba'duha ba'dun, yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga ini sesuai dengan kaidah yang telah dirumuskan oleh Majlis Tarjih tentang penggunaan hadis dhaif, yang mana kaidahnya itu Bapak Ibu bisa baca di halaman 300. Di sana dikatakan al-ahadits dha'ifatu ya'dadu ba'duha ba'dan la yuhtajju biha illa ma'a kathrati turuqiha. Yaitu hadis-hadis dhaif yang saling menguatkan itu tidak bisa dijadikan hujah kecuali banyak periwayatannya. Wa fiha qarinatun tadullu ala thubuti asliha. Di sana ada indikator yang menegaskan hadis itu berasal dari Nabi. Walam tu'aridil Quran wal hadis as-sahih, dan tidak bertentangan dengan Quran dan hadis yang sahih. Maka dari kaidah yang sudah dirumuskan oleh Majlis Tarjih ketika itu, hadis tentang takbir zawaid 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat kedua ini bisa diterima dan sehingga bisa diamalkan. Dan sehingga ketika itu secara umum di kalangan kita kan sholat itu ya pakai takbir zawaid, meskipun di Jawa Barat dan bahkan sampai sekarang itu ada beberapa kalangan warga Muhammadiyah yang sholat id tapi tanpa takbir zawaid. Akhirnya guyonannya sholat id tetapi rasa sholat duha. Kenapa? Karena tidak pakai takbir zawaid. Demikian Bapak Ibu, untuk berikutnya kita lanjutkan besok, dan saya serahkan kepada Pak Budi. Monggo Pak. Baik, terima kasih Ustadz atas materinya. Berikutnya kita buka tanya jawab, tetapi sebelum kami buka untuk forum hari ini, kita akan lanjutkan tanya jawab yang hari kemarin, pertanyaan dari Ibu Ummu Zahra terkait dengan bagaimana kalau ada anak laki-laki yang belum balik, tetapi bacaannya sudah sesuai dengan tajwid, kemudian dia menjadi imam.
apakah diperbolehkan, Ustaz? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, yaitu tentang kasus imamatu as-sabiyyi al-mumayyiz, yaitu tentang imamnya anak kecil yang sudah mumayyiz. Anak kecil yang mumayyiz itu apa? Anak kecil yang mumayyiz itu yang sudah bisa membedakan antara yang baik dan benar. Meskipun ia belum balik. Usianya yang belum balik, tetapi ia sudah bisa membedakan baik dan yang benar. Para ulama ada macam-macam pendapatnya. Apa ukurannya bisa membedakan baik dan benar? Ya, ada yang mengatakan ketika ia sudah bisa cebok, ketika sudah bisa makan sendiri, ketika misalnya sudah mandiri dan sebagainya. Itu pandangan-pandangan di kalangan para ulama. Tetapi intinya yang mumayyiz itu yang sudah ketika diajak bicara ya sudah nyambung, sudah berpikir sebagaimana orang yang sudah dewasa meskipun belum menginjak usia balik. Nah, anak yang semacam itu, yang sudah mumayyiz, itu kan biasanya sudah melakukan sholat. Sehingga ada hadis yang cukup populer, Rasulullah mengatakan apa? Muru awladakum bis sholati wa hum sab'u sinin. Perintahkanlah anakmu untuk sholat wa hum sab'u sinin. Ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Wadribuhum wa hum asyru sinin. Dan pukullah anakmu sekalian ketika mereka tidak mau diajak sholat ketika usianya sudah berapa? Sudah 10 tahun. Artinya dalam Islam sendiri usia 7 tahun itu anak sudah mulai diajak sholat, dikenalkan sholat, bagaimana tata caranya, bagaimana pelaksanaannya. Sehingga anak mulai ditradisikan bagaimana menjalankan sholat dan menjadikan sholat ini bagian dari kehidupan ia. Ketika 7 tahun itu sudah diajarkan, sudah diperintahkan oleh Rasulullah supaya orang tua itu sudah mulai mengajarkan sholat. Meskipun ya mungkin di kalangan kita 7 tahun itu secara umum ya tergantung juga sih, ada yang sudah baik sholatnya, ada yang tidak. Tetapi ketika sudah 10 tahun, ini Rasulullah lebih menekankan. Ketika tidak mau maka boleh dipukul. Ya tentu dengan pukulan yang tidak membabi buta, tetapi pukulan yang sifatnya itu edukatif. Kan itu. Nah, sehingga dari sini bisa dipahami bahwasanya anak mungkin di bawah 10 tahun itu melakukan sholat itu sudah benar. Meskipun belum masuk usia balik. Atau mungkin di atas 10 sedikit tapi belum masuk usia balik. Sehingga anak yang kecil yang mumayyiz itu tadi yang sudah bisa membedakan baik dan benar meskipun belum balik, itu dalam terminologi ahli usul fikih disebut sebagai ahliyatul ada an-naqisah. Ahliyatul ada itu dia sudah profesional, sudah ahli di dalam melakukan syariat, yaitu sholat, berarti sudah bisa melakukan sholat secara baik dan benar. Ya paling tidak urutan sholat ini sudah tahu. Ya meskipun kalau ditanya mana yang rukun, mana yang sunnah, ini mungkin juga tidak tahu, karena juga orang yang sudah balik, bahkan yang tua ketika ditanya mana yang rukun dan mana yang sunnah juga belum tahu. Bahkan yang jadi imam yang sudah tua juga kadang kan belum tahu. Tapi intinya kan sholatnya itu sudah sah. Kenapa? Karena secara umum dia sudah bisa menjalankan sholat secara umum. Meskipun kalau mana yang wajib, mana yang sunnah ini kan harus betul-betul orang yang faqih, orang yang betul-betul mengkaji agama. Kalau orang awam itu ditanya mana di antara rangkaian sholat ini yang sunnah dengan yang wajib, pasti ya tidak semuanya bisa menjawab. Tetapi intinya orang yang meskipun tidak tahu mana yang sunnah dan wajib ketika menjalankan sholat, ya tetap sah. Dan ketika dia menjadi imam ya tetap sah gitu. Nah sehingga anak kecil yang mumayyiz tadi disebut ahliyatul ada an-naqisah.
orang yang sudah layak untuk menjalankan syariat, hanya saja dia naqisoh. Naqisoh itu kurang. Kenapa kok kurang? Karena belum masuk usia balik. Karena belum masuk usia balik. Nah, sehingga dalam prakteknya, ini ada riwayat yang menarik, Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa dicek di Fikih Sunnah dikarang oleh Syekh Said Sabiq. Maka di sana dikatakan ada seorang sahabat namanya Amr ibn Salamah. Ini amma biqaumihi, ia mengimami kaumnya. Wa huwa sittun aw sab'u sinin. Ketika itu usianya 6 atau 7 tahun. Ya 6 atau 7 tahun, dan perawinya ragu apakah 6 atau 7 tahun. Kalau misalnya 7 tahun, ini kan berarti sama dengan hadis Rasulullah mengatakan muru auladakum bis-sholati wa hum sab'u sinin. Perintahkanlah anakmu untuk mengerjakan sholat ketika mereka sudah usia 7 tahun. Artinya apa? 7 tahun itu bagi anak-anak tertentu sudah bisa disebut sebagai ahliyatul ada. Dia melaksanakan syariat itu sudah mengetahui atau sudah sangat profesional, meskipun belum masuk usia balik. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana kalau ada anak kecil yang mungkin usianya 10 tahun atau 12 tahun atau 13 tahun tapi belum balik, kemudian hafalan Qur'annya banyak, dia menjadi imam. Apakah sah sholatnya? Ya insya Allah sholatnya apa? Sah. Tetapi harus dilihat juga di tempat mana ia mengimami. Kalau misalnya cukup di lingkungan keluarga, ya nggak apa-apa. Kalau di masjid, ya lihat masjidnya jamaahnya banyak atau tidak. Maksudnya apa? Ketika nanti di tempat-tempat yang melibatkan banyak orang, kemudian terjadi kesalahan, anak-anak semacam itu, bagaimana kalau salah di dalam sholat? Dia kan belum tahu bagaimana pelaksanaan sujud sahwi. Sujud sahwi itu sebelum salam atau setelah salam. Nah, itu kan butuh pemahaman. Nah, sehingga ya meskipun secara umum itu tetap sah, tetapi ada skala prioritas tadi. Ya tetap skala prioritasnya ya tentu lebih baik diutamakan yang sudah balik. Karena apa? Karena sholat itu tidak hanya masalah bacaan, tetapi juga memahami fikih-fikih sholat tadi, terutama kalau terjadi kesalahan di dalam sholat. Nanti kalau tidak paham kan menyebabkan kerepotan jamaahnya. Nanti sholatnya dibatalkan atau tidak tahu tempatnya. Sujud sahwi itu di sebelum salam atau setelah salam. Itu ya pertimbangan kemaslahatan. Tapi secara umum, anak kecil tadi, meskipun belum balik, kalau dia sudah ahliyatul ada, bisa menjalankan sholat dengan sempurna, dia mengimami, itu tetap hukumnya sah. Hanya saja kalau dijadikan imam, yaitu butuh pertimbangan kepada aspek kemaslahatan tadi dengan beberapa pertimbangan yang saya sampaikan tadi. Ya, demikian. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Bapak Ibu jamaah kajian puasa Ramadan Lasismu yang kami hormati, karena waktunya sudah mendekati maghrib, maka untuk kajian pada hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.